Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengecek power supply mati atau power supply-nya normal dengan menggunakan multitester digital. Nah, di depan saya ini sudah terdapat sebuah power supply. Di sini ada mereknya Suncast 450 watt. Jadi power supply itu bervariasi ya. Ada yang 500 watt dan ada yang 450 watt. Nah, langsung saja kita tes power supply ini bagus atau tidaknya ya. Pertama-tama kita siapkan kabel power listrik. Kita colok ke jack listrik ya. Ini jack listrik, colok aja. Kita colokkan ke power supply-nya. Nah, di sini kipas belum mutar ya. Belum mutar kipasnya. Nah, untuk mengetahui power supply ini hidup atau tidaknya, kita harus menjemper power supply tersebut dengan cara di sini saya menyiapkan kabel jemper seperti ini ya. Ujungnya saya kupas sama ujung. Nah, untuk menjempernya kita cari ujung pada power supply, ujung kabel pada power supply yang berwarna hijau. Nah, ini warna hijau ya. Hijau ya. Kita masukkan warna hijau. Baik, sudah masuk warna hijau. Hijau ya. Kemudian yang keduanya kita masukkan ke warna hitam. Ini warna hitam ya. Warna hitam. Ujungnya warna hitam. Nah, baik, sekarang kita lihat kipasnya mutar atau tidak. Nah, di sini kipasnya mutar. Begini ya. Kalau kipasnya mutar, berarti power supply ini dinyatakan hidup. Nah, hidup belum tentu normal, karena pada power supply ini terdapat 3 voltase biasanya. Voltase yang pertama voltase 12 volt, yang kedua voltase 5 volt, dan yang ketiga voltase 3 volt. Nah, untuk mengetahui voltase tersebut, di sini kita menggunakan multitester digital. Nah, ini multitester digital ya. Tester digital. Sekarang kita hidupkan dulu multitesternya. Arahkan multitester ke 20 volt. Jangan salah ya. Nah, soalnya nanti pada multitester ada yang multitester tidak dilengkapi dengan arus bolak-balik. Jadi kalau seandainya salah, bisa terjadi kerusakan pada multitesternya. Pada multitester terdapat 2 probe. Yang pertama probe warna merah, yang kedua probe warna hitam. Probe warna hitam biasanya dialiri dengan arus negatif ya. Nah, pada power supply kita cari arus negatifnya. Arus negatif pada power supply biasanya diidentik dengan warna hitam. Nah, ini warna hitam. Ini juga warna hitam. Nah, pada warna hitam biasanya dialiri dengan arus negatif. Kemudian kita masukkan saja probe hitamnya ke arus yang negatif. Supaya baik. Itu ya.
Selanjutnya pada probe yang positif itu untuk mengetahui tegangan pada power supply. Nah, sekarang kita mencari tegangan yang 12 volt. Tegangan 12 volt pada power supply biasanya diidentik dengan warna kuning. Ini ada warna kuning. Coba kita tes. Biasanya 12 volt muncul pada kabel warna kuning ini. Nah, itu ya. Nah, di sini 19, kita geser lagi biar lebih jelas. Nah, di situ 11,94. Artinya 12 volt pada tegangan power supply ini ada. Oke ya. 11,94. Selanjutnya kita cek tegangan 5 volt. Nah, tegangan 5 volt, kita ambil lagi kabel yang ada power supply. Volt identik, biasanya tegangan 5 volt itu di kabel warna merah. Nah, ini kabel warna merah, kita colok saja probe yang warna merah positif. Nah, di sini muncul 5,17 volt, artinya di power supply ini tegangan 5 volt ada. Selanjutnya kita mencari tegangan yang 3 volt. 3 volt identik dengan kabel berwarna orange. Nah, pada power supply kabel warna orange biasanya terdapat di pin yang paling banyak biasanya. Sini ya. Pin warna orange kabelnya. Kita colok di sini. Pada multitester menunjukkan 3,45. Orange juga. Nah, apabila sudah terdapat 12 volt, 5 volt dan 3 volt, biasanya power supply ini normal dan dapat dipergunakan untuk komputer. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari channel Deki Zulkarnain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.